sesuatu yang menurut Om Malik itu yang gimana ya, yang Om Malik tuh selama di Jakarta tuh sedih, seumpama maaf nih, pernah nggak makan apa, pernah apa di Jakarta maksudnya itu? Mungkin ada pernah dulu. Waktu tahun berapa itu? Itu tahun kemarin. Di podcast ini, dan ini sebelah kanan saya siapa bang namanya? Alex Saputra. Alex Saputra sebagai narasumber kita hari ini. Oke, kali ini saya mau nanya nih bang, asli mana? Padang. Padang Pariaman ya. Iya. Tapi di Jakarta udah lama. Lumayan sih, baru belum termasuk lama sih. Baru 3 tahun lagi kan. 3 tahun lumayan lama ya kalau udah 3 tahun. Berarti tahun berapa sih pertama kali ke Jakarta? 2018. 2018. Iya ya. Itu dari Padang ke sini naik mobil atau pesawat atau bis? Naik pesawat ya. Pesawat ya. Iya ya. Itu berapa jam sih dari Padang ke? Kalau naik pesawat sendiri itu cuman 2 jam kurang kan? 2 jam kurang. Tapi itu langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Nah, setelah ke Jakarta itu langsung bekerja apa gimana? Ya, nganggur dulu sih. Berapa Selama lama? Hampir 2 minggu lah. 2 minggu. 2 minggu yang nganggur ya, lumayan juga. Habis itu kerja di? Pertama dapat di office boy di Cawang Otista itu. Sempat kerja di sana. Berapa bulan? Kira-kira tuh 3 bulan lah. Itu kontrak ya? Enggak, itu belum termasuk kontrak. Kalau 3 bulan tuh uji coba. Uji coba. Uji coba, tapi gajinya nggak UMR ya? Belum. Belum UMR. Setelah 3 bulan sempat kerja di mana lagi? Setelah 3 bulan tuh nganggur lagi selama 1 bulan gitu. Nganggur 1 bulan, lamar, dapat di Carrefour bagian trolley boy. Di mana itu? Lokasinya? Di Casablanca. Casablanca. Selama berapa bulan? Itu 4 bulan juga. 4 bulan itu masa training apa aja? Ya, bisa training gitu. Masa training ya? Nah, Kenapa di sana nggak sanggup? Apa mungkin memang perusahaannya memang terbatas karyawannya itu? ya, bukan nggak sanggup sih. Emang karena masih ingin coba yang lain dulu. Iya, iya, iya. Tapi ya memang ya posisinya mungkin pas waktu di Carrefournya diterima kali ya. Iya. Tapi Bang Alek yang nggak mau yang namanya di sana. Ya emang, ya karena pengen nyoba yang lain dulu. Itu kontrak juga di sana nggak? Kontrak juga. Per berapa sih? Itu per 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan itu UMR. Juga. Oh, itu di Jakarta ya. Iya. Itu nggak UMR loh. Nah, sekarang posisinya sekarang kerja di Yang sekarang ini di cleaning service di ITC Kuningan. TC Kuningan. Udah lama? Ya udah lebih dari 1 tahun lah. 1 tahun lebih ya? Iya. 1 tahun lebih, maksudnya di ini di ITC ini ya, Iya. kerja di situ. Gimana di selama ITC kok bisa nyaman gitu? Ya di ITC itu sih mungkin karena ada seseorang dari dulu. Oh, jadi jadi ada seseorang yang kenapa dia bisa bertahan di Iya. sebuah kerjaan, karena kan dari pertama sih dari yang namanya kerja di Carrefour, kerja di tempat lain juga nggak betah selama 3 bulan karena mungkin nggak ada kecocokannya bagi Bang Alek ini. Sekarang udah hampir 1 tahun. Lebih 1 tahun. Satu Hampir 2 tahun. tahun ya. Hampir 2 tahun. Oh, berarti ada apa ya? Maksudnya ada seseorang, maksudnya gimana sih? Ya, Nggak ngerti. ada yang membuat nyaman gitu di tempat kerja. Oh, pacar apa gimana? Alhamdulillah sekarang udah jadi istri. Alhamdulillah. Oh, berarti udah nikah sekarang. Iya. Oh, berarti ada pasangan yang namanya bikin dia bertahan. Tapi alhamdulillah sekarang udah nikah ya. Ya. Main lama, pacaran berapa lama? Pacaran itu nggak terlalu lama sih, kan berapa bulan lah gitu. Iya, tapi alhamdulillah nikah ya. Sekarang berarti di ini cleaning service. Cleaning service nih kan teman-teman mungkin di rumah atau mungkin yang di posisi di kampung ini nggak tahu cleaning service ini apa sih sebenarnya pekerjaannya. Cleaning service sih apa ya istilahnya? Kalau di dalam mall itu apa?
pekerjaannya? Itu bagian Di mall kan? Iya, di dalam mall. Itu bagian yang jaga kebersihan itu mall itu. Oh, jadi kayak ya ngerti gue, kayak di misalnya ada tempat sampah itu dia bersihin, di toilet, di semuanya. Iya. Ini masa pandemi kayak gini kan, misalnya ini kan udah hampir, ini kan sampai tanggal 20 nih. Iya. Sekarang diliburkan apa enggak? Dibilang diliburkan enggak juga. Cuma Enggak ya? masuknya itu selang-seling. Oh, masuk selang-seling itu? Oh, Satu sehari hari masuk. libur, satu hari masuk. Iya. Tapi kan posisinya ini kan, maaf nih, Ya. ini kan mallnya tutup, Iya. tapi masih tetap masuk. Ya walaupun mall tutup kan namanya kebersihan tetap terjaga. Ya, tapi kan maksudnya gini loh, di mall itu kan nggak buka, Iya. otomatis nggak kotor dong. Apa bersih-bersihin yang gimana? Ya bersihnya belum, yang nggak sempat dikerjakan waktu mall buka. Oh iya. Jadi di seluruh gedung dibersihin jadinya. Jadi ya selama penutupan oleh PPKN dari pemerintah ini, jadi semuanya bersihin. Kayak misalnya, maaf nih, kayak misalnya toko itu berkotor apa gimana? Enggak? Ya kalau dalam toko nggak mungkin. Enggak ya. Maksudnya di luar. Pintunya. Oh. Kan, kalau buka kan itu nggak bisa dikerjakan. Jadi pas tutup bisa dikerjakan. Iya, banyak ke sistem, maksudnya perawat gitu, perawatan Nah, gitu ya. perawatan. Oh iya. Ini salah satu ya, berarti buat teman-teman bersyukur dong seluruh mall yang ada di Jakarta dalam keadaan COVID pandemik ini, kemudian tutup adanya PPKN ini salah satu cleaning service di salah satu mall. Dia bersihin, jadi walaupun kita libur, walaupun mall itu ditutup, mall itu tetap dijaga. Malahan ketika kita tutup kayak gini, leluasa ya untuk bersih-bersih, maksudnya di depan toko biar tokonya bagus, bersih kayak gitu ya. Enggak, kirain saya kan modelnya kayak misalnya, oh kok ini kan biasanya bersih-bersih di apa namanya sampah, tapi kan setelah tutup nggak ada bersih-bersih. Nggak ada pembersihan juga. Iya, jadi sehari masuk sehari enggak gitu ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah ya nggak diliburin Bang Alek ya. Ya alhamdulillah gitu. Pernah nggak Om Alek ngerasain sesuatu yang menurut Om Alek itu yang gimana ya? Yang Om Alek tuh selama di Jakarta tuh sedih, seumpama maaf nih, pernah nggak makan, pernah apa di Jakarta maksudnya itu? Mungkin pernah dulu. Waktu tahun berapa itu? Itu tahun kemarin saat corona baru masuk. 2020. 20. Baru ya? Ya tahun kemarin. Tapi belum nikah. Belum nih. Oh, belum, sebelum menikah ya. Iya. Jadi maksudnya istri kan nggak mungkin ini yang Iya. ngikut. Nah, maksudnya tuh gimana sih, bisa diceritain? Itu pas waktu lockdown pertama dong berarti. Iya, pas lockdown pertama. Itu maksudnya nggak makan gimana? Maksudnya jelasin. Ini Pertamanya. pertama. Kok bisa nggak makan gitu? Kan kerja. Ya kerja kan selang-seling. Iya. Selang-seling, jadi ya namanya PT itu nggak mau gaji full juga karena kita nggak masuk gitu. Oh iya, jadi separuh ya, 50% ya dapatnya. Tergantung kita masuknya gitu. Kita masuk baru dikasih gaji per hari. Oh iya, jadi kalau nggak masuk Ya nggak dikasih. sempat masanya ketika lockdown seperti itu sempat cari kerjaan tempat lain nggak? Sempat cari kerjaan lain. Di mana? Ya alhamdulillah itu pas sebelum lockdown itu saya udah ada kerjaan tambahan. Apa itu? Ya Grab. Oh. Itu Grab well. Oh, jadi model kayak Grab ya, Iya. Grab, Gojek kayak gitu ya. Iya. Tapi modelnya Grab tuh makanan ya kalau food. Iya, order makanan. Oh, order makanan. Itu syarat-syarat untuk masuk Grab itu apa sih kemarin? Ya. Buat teman-teman juga, kalau misalnya kan sekarang kan maksudnya PPKN nih, Iya. nggak ada kerjaan. Mungkin Bang Alek bisa bantu nih, di mana? Maksudnya apa syaratnya kemarin? Kalau tahun kemarin sih cukup simpel syaratnya. Apa? Itu perlu KTP, KK, sama SIM. Oh, SIM. Ya, SIM motor. Ya SIM motor. Iya, SIM. Itu kalau kita nggak ada di daerah sini, kan mau ngelamar di sini. Iya, KTP daerah lah. Nah, KTP daerah itu pakai surat domisili.
Oh, berarti minta sama RT ya, kelurahan ya. RT, RW. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi terkena dampak yang di Jakarta PPKN, ya mungkin bisa coba ini salah satu inisiatifnya dia supaya bisa bertahan yang namanya selama dampak COVID-19 ini. Nah, itu berapa sih kemarin tuh? Ini maaf nih, bukan ini, tapi sebuah perkiraan aja lah. Dapat ketika menjadi Grab food kayak gitu. Perkiraan sih ya alhamdulillah itu cukup buat makan Sehari gitu. ada 50-70 ribu. Ya ada lah. Ada lah ya, tapi nggak menentu ya, tergantung orderan ya. Iya, tergantung sepi sama ramenya gitu. Ramenya. Pernah nggak orderan itu kan otomatis apa ya, GoFood itu kan kebanyakan kita duluan bayar, nggak? Tergantung itu juga. Tergantung konsumen ya. Konsumen kadang ada yang kita bayarin dulu. Nah, pernah nggak kejadian ketika kita sudah bayar, tiba-tiba orangnya nggak ada atau nggak diambil? Itu kan kebanyakan kayak gitu. Nah, itu benar. Ya. Pernah ngalamin seperti itu? Pernah juga tuh. Waktu itu ya. Jadi udah dibeliin makanannya. Beli, udah dipesan kan, dan ngambil dengan ngantar, tahu dibatalin. Dibatalin? Iya. Oh, dibatalin. Jadi gimana kalau dibatalin kayak gitu? Ya kalau bukan batalin sih, nggak bisa dihubungi gitu. Iya, nomor tersebut tuh nggak bisa dihubungin. Itu ya kita nanggung risiko sendiri. Jadi Nanggung risiko. ya, makanan kita udah beli ya kita, orangnya nggak ada ya otomatis kita itu. Iya, nah buat teman-teman juga untuk menjadi GrabFood juga kita harus yang namanya terima resiko. Seumpama barang yang sudah kita kirim tiba-tiba sang pelanggannya tiba-tiba nggak ada atau nggak bisa dihubungin, itu salah satu resikonya. Dan buat teman-teman juga yang menonton di sini yang suka yang namanya pesan GrabFood atau makanan selama COVID-19 ini, pandemi kayak gini, diharapkan nomor teleponnya aktif biar bisa ngebantu satu sama lain. Kita juga kasihan nih dalam keadaan kayak gini kan. Bang Alex ini pernah juga melalui seperti ini. Mungkin seluruh Grab di Indonesia pernah melakukan yang namanya atau melalui yang dialami oleh Bang Alex ini. GrabFoodnya tahu-tahu sudah dibeliin pakai duit dia, tiba-tiba pas ditelepon orangnya nggak ada atau nggak aktif, dihubungi juga nggak bisa, jadi otomatis dia harus nombok. Sedangkan dia cari makan di situ cuman untuk cari makan ya waktu itu ya. Ya mau gimana lagi ya. Ya mungkin pernah juga dimarahin sama konsumen. Nah, jadi buat temen-temen ya saya harap sih kita sama-sama kerjasama, jangan yang namanya kita egois menganggap yang namanya Grab semuanya ketika kita sudah beli makan atau menunggu Grab itu mintanya cepat. Ya mereka juga manusia juga sama-sama yang namanya cari makan. Tolonglah yang namanya kita kerjasama, jangan sampai yang namanya ada emosi, egois, apalagi kan kayak gini kan. Yang kayak gitu berarti posisinya udah sepi gitu-gitu lagi. Kena prank, kena imbas ya. Tapi alhamdulillah sekarang nggak Grab lagi sekarang. Sekarang kerjaan di cleaning service ya? Iya, ya masih di cleaning service saja ya. Ya ini salah satu pembersih, kebersihan juga di salah satu mall di Jakarta terkena dampak. Buat teman-teman di rumah juga, ya mungkin kalian juga ada yang kena dampak, yang mungkin masih sekolah tapi nggak sekolah, yang namanya kerja diliburkan, atau mungkin teman-teman di rumah yang masih bisa berkumpul sama keluarga, masih bisa kumpul keluarga, ya alhamdulillah. Ini akhir kata dari saya, terima kasih buat teman-teman. Demikianlah podcast saya hari ini. Terima kasih telah berpartisipasi dengan channel YouTube kita. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa.